Not for this long. I'm just thinking about what to say. It's 2 years. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul 65. Film ini menceritakan tentang orang-orang di sebuah planet yang memutuskan pergi menjelajahi luar angkasa. Namun pesawat angkasa mereka mengalami kecelakaan, lalu tanpa sengaja terdampar di planet bumi 65 juta tahun yang lalu, yang saat itu masih dalam periode Kretasius, zaman kapur atau kita biasa menyebutnya dengan zaman purba. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. I'm the last man on Earth. What's up, y'all? Don't forget to like and subscribe. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di planet indah bernama Somaris. Mereka adalah Mills sebagai ayah, Alia sebagai ibu, dan Nevin putri mereka yang saat ini menderita sebuah penyakit. Mills adalah seorang pilot dan astronot. Dalam waktu dekat, ia akan memimpin perjalanan luar angkasa selama 2 tahun. Hal itu ia lakukan agar mendapat uang lebih demi pengobatan putrinya. Awalnya, Alia tidak mengizinkannya, lebih baik menjaga Nevin bersamanya. Namun, Nevin tidak keberatan dengan kepergiannya dan ia akan selalu menunggu kepulangannya di tempat ini. It's okay. I know. Singkat cerita, Mills dan beberapa orang lainnya berangkat ke luar angkasa. Hanya dia satu-satunya yang terjaga, sementara para penumpang hibernasi dalam tangki cryogeni. Di perjalanan pulang, sekumpulan pecahan asteroid memotong jalur lintasan kapal angkasa. Lalu terjadi benturan keras dan Mills terpaksa mendaratkan kapal di sebuah planet yang ada di dekatnya. Akibat insiden tersebut, kapal angkasa terbelah dan jatuh di 2 lokasi yang berbeda. Dan beruntungnya, Mills selamat dari pendaratan keras tersebut dan hanya menderita luka robek kecil di perutnya. Setelah itu, Mills membuka data penerbangan. Sistem komputer memberitahu bahwa jalur penerbangan kapal terputus. Mereka mendarat di sebuah planet yang belum dipetakan. Untungnya, keadaan atmosfer sangat bersih dan permukaan planet mendukung kehidupan. Lalu Mills membuat pesan dan laporan bahwa pesawatnya ditabrak puing-puing asteroid. Ia menduga puing-puing tersebut berasal dari gugusan asteroid yang lebih besar. Sistem hibernasi juga mengalami malfunction dan tangki kriogenik berserakan di mana-mana. Bisa dipastikan tidak ada penumpang yang selamat. Jika ada yang mendengarnya, ia berharap bantuan bisa dikirim secepatnya. My ship has been severed in half. Message sent. Tak lama kemudian, radar mendeteksi ada tanda-tanda kehidupan yang berasal dari sebuah pot hibernasi yang tercecer. Mills keluar mencarinya, lalu menyelamatkan seorang anak kecil yang ada di dalamnya. Namun, tanpa ia sadari, ada makhluk misterius berputar-putar di sekitarnya. Dan saat akan kembali ke pesawat, ia menemukan sebuah jejak kaki raksasa. Scanning for escape vessel location. Keesokan harinya, Mills mencoba mencari di mana setengah bagian kapal angkasanya berada. Pesawat penyelamat yang ada di bagian kapal tersebut adalah satu-satunya harapan keluar dari planet ini. Namun komputer tidak bisa melacaknya. Dan sialnya, anak kecil yang ia selamatkan sebelumnya malah kabur entah kemana. Setelah itu, Mills keluar mencarinya. Keadaan alam planet tersebut benar-benar membuatnya takjub. Semua terlihat alami seolah belum terjamah siapapun. Lalu ia menemukan tulang belulang binatang raksasa di dekat sebuah geyser atau air panas yang menyembur dari dalam tanah atau celah bebatuan. Geyser adalah sebuah fenomena yang terbentuk dari pemanasan air tanah oleh batu panas. Air yang berada di dalam reservoir akan mengalami pemanasan hingga membentuk banyak uap air. Ketika air mendidih dan uap air semakin banyak, tekanan akan meningkat dan terjadilah semburan geyser.
Dan tak jauh dari tempatnya berdiri, Mills melihat kilatan cahaya yang ternyata adalah bagian dari kapal yang ia cari. Alat navigasi menunjukkan lokasi tersebut ada di bagian sisi pegunungan. Tiba-tiba seekor binatang aneh menyerangnya. Karena ukurannya tidak terlalu besar, Mills dengan mudah membunuhnya. Setelah itu, Mills melanjutkan mencari si anak hilang. Ia menemukannya ada di balik pepohonan lalu mengejarnya. Tanpa sengaja, mereka berdua terpeleset jatuh di depan bangkai hewan raksasa. Mills khawatir ada lebih banyak hewan yang lebih besar dan berbahaya, lalu membawa anak gadis itu kembali ke pesawat. Seperti yang kita tahu, 65 juta tahun yang lalu adalah zaman Cretaceous atau zaman kapur, di mana dinosaurus masih hidup dan menjadi penguasa permukaan bumi. Mills tentu saja tidak mengetahui nama hewan raksasa tersebut, karena sebutan dinosaurus diberikan oleh manusia bumi yang hidup 65 juta tahun setelahnya. Jadi untuk mempermudahnya, kita akan menyebut hewan-hewan itu sebagai dinosaurus. Jika teman-teman tidak keberatan, kita akan sedikit mengingat pelajaran tentang pembagian kehidupan bumi berdasarkan geologi. Jika ingin lanjut ke alur filmnya, teman-teman bisa skip bagian ini. Ada 4 zaman prasejarah yang dibagi berdasarkan periode geologi. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Bumi saat itu masih sangat panas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu dilanjutkan dengan era Paleozoikum. Periode ini berlangsung sekitar 500 juta sampai 250 juta tahun yang lalu sebelum Masehi. Saat itu temperatur bumi mulai menurun, tumbuhan dan oksigen mulai memenuhi bumi. Bumi yang mendingin memungkinkan kehidupan. Kehidupan pertama diyakini berawal di laut yang lebih dingin. Seiring terus menurunnya temperatur, hewan-hewan di laut mulai naik ke daratan. Dengan munculnya kehidupan, zaman Paleozoikum juga disebut dengan zaman primer. Yang berikutnya adalah era Mesozoikum atau pertengahan. Periode ini berlangsung antara 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Periode ini juga dibagi menjadi 3, yaitu zaman Trias, Jurassic, dan Cretaceous. Era ini ditandai dengan semakin menghangatnya temperatur bumi dan memungkinkan makhluk hidup semakin berkembang ataupun berevolusi. Era inilah yang diyakini para ilmuwan sebagai era awal kemunculan binatang purba. Sedangkan hantaman asteroid raksasa yang terjadi di zaman Cretaceous atau 65 juta tahun yang lalu adalah tanda dari berakhirnya era Mesozoikum. Ilmuwan sepakat bahwa akhir dari era ini adalah kepunahan massal atau kematian sebagian besar dari makhluk hidup yang ada di bumi. Sebelum akhirnya masuk ke era Neozoikum. Era ini dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu sebelum Masehi. Zaman ini pun dibagi menjadi 2, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuartier. Pada zaman Tersier, binatang menyusui mulai berkembang. Reptil raksasa semakin menghilang dan digantikan binatang yang berukuran lebih kecil. Dan di zaman Kuartier, hewan semakin berevolusi dan manusia purba mulai muncul di permukaan bumi. Era tahun 20.000 sebelum Masehi sampai sekarang adalah era terpenting, di mana makhluk hidup semakin berkembang pesat dan mulai muncul spesies cerdas seperti manusia purba. Oke, kita lanjut ke filmnya. Gadis kecil itu bernama Koa. Mills mengetahuinya setelah melihat daftar penumpang. Sambil mengobati lukanya, Mills bercerita bahwa saat kecelakaan terjadi, mereka dalam perjalanan pulang ke planet Somaris. Hanya dirinya yang terjaga karena dia bertugas sebagai pilot, sementara yang lainnya tidur dalam tangki kriogenik. Satu-satunya harapan adalah kapsul penyelamat darurat yang mereka bawa. Namun pesawat itu berada di bagian kapal yang terbelah dan saat ini berada di sisi pegunungan. Mereka harus pergi ke sana, akan tetapi ada sesuatu yang mengerikan di planet ini. Hewan berukuran raksasa dan sangat berbahaya. Let's find out who you are. That's our only chance to get you off the planet. Mills kemudian bertanya apakah Koa baik-baik saja. Gadis kecil itu menjawab dengan bahasa yang tidak ia mengerti, yang ternyata ia berasal dari kalangan populasi atas yang berbeda dengan dirinya. Jadi mereka tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. No, I don't understand. I can't translate. No. Mills terpaksa menggunakan alat peraga dan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. To the top of the mountain. Lalu Koa menggambar sesuatu yang menunjukkan ia bertanya di mana orang tuanya. Sampai saat ini, Koa belum mengetahui kalau orang tuanya hilang atau kemungkinan sudah meninggal. Mills menunjukkan mungkin saja orang tuanya ada di bagian kapal tersebut, dan mereka harus segera pergi ke sana. Setelah itu, Mills membuat pesan dan laporan baru. Ada seorang anak kecil berusia sekitar 9 tahun selamat dari kecelakaan.
Kondisinya sangat baik dan ia berencana membawanya pergi ke pesawat penyelamat. Ada kemungkinan kedua orang tuanya sudah meninggal. Jika ada yang mendengar pesannya, ia berharap segera dikirimkan tim penyelamat. Sending distress signal. Saat Mills mengirim pesan, Koa tanpa sengaja memutar beberapa pesan video yang dikirimkan putrinya. Terlihat Nevin semakin sakit dan berharap sang ayah segera pulang. I really hate you right now. I'm so tired, Dad. We need to be quiet and move to the mountain. Setelah persiapan selesai, Mills dan Koa memulai perjalanannya. Ia membawa senjata dan beberapa bom kecil untuk berjaga-jaga. Mills berpesan selama perjalanan mereka harus diam dan sangat berhati-hati, karena perjalanan itu mungkin akan sangat berbahaya. Okay? Saat baru memulai perjalanannya, tanpa sengaja Koa melihat ada benda langit bersinar terang. Jika diperhatikan, objek tersebut terlihat seperti sebuah komet atau asteroid yang sedang bergerak mendekati bumi. Apakah objek tersebut adalah penyebab musnahnya dinosaurus? Akan kita cari tahu nanti di akhir video. Don't eat. Sampai di tengah hutan, Koa menemukan ada dinosaurus kecil terjebak di kubangan lumpur. No. Ia dan Mills menolongnya, namun tak lama setelah itu kawanan dinosaurus yang lebih kecil tapi ganas menyerangnya. Karena ketakutan, Koa berteriak yang membuat kawanan dinosaurus kecil itu mencari sumber suara. Untungnya, Mills dengan sigap menariknya lalu sembunyi di balik pepohonan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, lalu mereka berdua beristirahat di sebuah sungai. I'm tired. Sesekali, Mills mengajari Koa bahasanya. Koa pun menjadi semakin terbiasa dengannya. Destination lost. Saat menyalakan alat navigasi, terjadi gangguan sinyal. Mills memanjat pohon untuk mengetahui sisa jarak lokasi tujuan. Namun karena kurang berhati-hati, Mills jatuh dari pohon dan membuatnya terluka. Masalah pun bertambah saat ada kawanan dinosaurus kadal mendekatinya. Mills langsung menghujani dinosaurus itu dengan tembakan. Namun kadal-kadal itu terus berdatangan yang membuat mereka berdua terpisah. Koa berlari ke tepi pantai di mana terdapat kawanan burung purba berkumpul. Tanpa ia sadari, seekor kadalsaurus mendekatinya lalu menariknya. Beruntung, Mills melihat itu lalu menyelamatkannya. Setelah mengalami hal yang menakutkan tersebut, Koa sama sekali tidak mau bergerak sampai menjelang malam. Dan terpaksa, Mills menggendongnya lalu membawanya ke sebuah gua kecil untuk beristirahat. Mills kemudian memasang alat pendeteksi bahaya di sekitar mereka. Jika terjadi sesuatu, alarm akan berbunyi dan lampu berwarna merah. Sebelum tidur, Mills menunjukkan peta bintang kepada Koa. Di antara titik-titik kecil bercahaya itu ada planet di mana mereka tinggal. Lalu ia melihat ada sebuah objek besar melayang di dekat bumi. Navigasi menyebut terjadi ketidakteraturan dan tidak bisa melacaknya. Mills menganggap mungkin saja objek itu adalah kumpulan asteroid yang menabrak kapal angkasanya. Koa kemudian memberikan foto putrinya yang sengaja ia ambil sebelumnya. Mills agaknya kurang senang dengan perbuatannya karena mungkin ia sedang tidak ingin mengingat putrinya di tengah musibah yang mereka alami. Lalu menyuruh Koa agar segera tidur. Karena merasa kasihan dan tidak enak dengan anak kecil itu, Mills memutar video hologram putrinya. Hal itu membuat Koa lebih tenang, lalu mereka berdua tidur terlelap. Di tengah malam, alat mendeteksi bahaya berbunyi. Mills langsung siaga memastikan bahaya apa yang mengintai mereka. Namun setelah berkeliling tidak ada apa-apa di luar sana. Yang ternyata alat itu mendeteksi kondisi kritis yang dialami Koa. Ada hewan sejenis lintah beracun masuk ke dalam mulutnya. Mills mengeluarkannya lalu membuat Koa memuntahkan racunnya. Setelah kondisi kritis itu teratasi, alarm masih saja berbunyi bahkan lebih keras. Mills mengambil senjatanya, lalu dari balik kegelapan dan hujan deras terlihat dinosaurus raksasa yang kita kenal sebagai T-Rex berada di belakang mereka. Mills mengacungkan senjata lalu menembakinya. Akan tetapi T-Rex itu sangatlah kuat, tembakan itu seolah tidak mempan baginya. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam lubang sempit yang ada di dalam gua dan untuk sementara mereka berhasil selamat dari ancaman T-Rex tersebut.
Sistem navigasi juga menunjukkan bahwa goa itu mengarah ke sisi goa lainnya. Namun yang menjadi masalah, goa itu tertutup sebuah celah sempit dan tidak cukup untuk orang dewasa. Mills terpaksa meledakkannya untuk membuat sedikit ruang, lalu ia meminta Koa berjalan terlebih dahulu. Namun sebelum Mills sempat menyusulnya, terjadi retakan yang membuat goa itu runtuh lalu memisahkan mereka berdua. Untungnya reruntuhan itu tidak menimpa Koa dan ia berhasil keluar dengan selamat. Meski berbahaya, Mills terpaksa keluar melalui mulut goa sebelumnya. Dan kali ini ada seekor dinosaurus kecil pemangsa mendekatinya. Dengan sangat susah payah, Mills berhasil membunuh dinosaurus itu dalam kegelapan. Sementara di sisi lain, Koa mengambil pecahan tulang lalu melumurinya dengan buah-buahan beracun untuk berjaga-jaga. Setelah keluar dari mulut goa, Mills terkejut melihat ada objek besar menyala di atas langit. Sistem navigasi memindai objek tersebut adalah asteroid raksasa dan berbahaya, yang saat ini mengarah ke planet di mana ia berada. Diperkirakan dalam waktu dekat asteroid tersebut akan menghantam permukaan planet. Jadi apa yang ia duga sebelumnya adalah benar. Puing-puing asteroid yang menghantam pesawatnya adalah pecahan dari asteroid yang lebih besar. Mills bergegas mencari Koa, lalu ia mendengar teriakannya karena dikejar-kejar dinosaurus. Mills berlari ke arahnya, tapi ia malah terjebak pasir hisap. Sementara Koa bersembunyi di dalam sebuah batang pohon. Saat dinosaurus itu menemukannya, Koa menutup ujungnya lalu menyalakan bom kecil untuk meledakkannya. Setelah itu, Koa berlari ke arah di mana Mills terjebak pasir hisap lalu menjatuhkan ranting pohon untuk menolongnya. Thank you. Setelah terbebas, Mills menunjukkan asteroid besar yang akan menghantam planet ini. Navigasi memperkirakan hantaman akan terjadi kurang dari 12 jam. Karena itu, mereka harus bergegas menemukan pesawat penyelamat. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Suara-suara dinosaurus itu terus menakuti mereka dari balik kegelapan. Setelah mendaki bukit bebatuan terjal, sampailah mereka ke lokasi tujuan. Mills menyalakan alat komunikasi yang ternyata semua pesannya sudah terjawab. Tim penyelamat sedang dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Namun mereka tetap harus keluar dari planet lalu bertemu kapal angkasa penyelamat di koordinat lokasi yang telah ditentukan. Distress signal received. Sementara Koa yang sebelumnya diberitahu kalau orang tuanya mungkin saja berada di sini berkeliling mencarinya. Tapi ia tidak menemukan siapapun selain tangki-tangki kriogenik yang berisi orang-orang yang sudah meninggal. Follow me! No. Mills menghampirinya lalu berkata sejak awal dirinya sudah mengetahui tidak ada yang selamat selain mereka. Ia sengaja tidak memberitahunya agar Koa memiliki tekad bertahan hidup menuju tempat ini. Awalnya ia berniat melakukan bunuh diri, namun sejak menemukannya masih hidup, Mills selalu teringat akan putrinya. Dan ia berjanji akan membawa Koa pulang bagaimanapun caranya. Lalu ia menunjukkan foto putrinya. Terakhir kali melihatnya, ia dalam keadaan marah karena pekerjaan ini telah merenggut sang ayah darinya. Dan setelah keberangkatannya, sakit yang dialami Nevin semakin parah lalu meninggal dunia. Jika saat itu ia mau mendengarkan kata istrinya, mungkin ia tidak akan pernah merasakan penyesalan yang sangat dalam. Alasannya bertahan hingga saat ini adalah Koa. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lalu membawanya pulang. Sesaat kemudian, pecahan-pecahan kecil asteroid mulai memasuki atmosfer, dan asteroid yang besar ada di belakangnya. Mills dan Koa bersiap melakukan peluncuran, namun sebuah meteor kecil menghantam badan kapal angkasa, yang membuat kapsul penyelamat itu jatuh ke bawah lalu membuat mereka berdua jatuh pingsan. Akibat benturan tersebut, kapsul jatuh dalam keadaan terbalik yang membuat peluncuran tidak bisa dilakukan. Mills. Koa yang sadar duluan berusaha membangunkan Mills karena ia melihat ada 2 ekor T-Rex mendatangi mereka. T-Rex tersebut sepertinya bukan T-Rex yang memburu mereka sebelumnya karena tidak ada bekas tembak di tubuhnya. Mills yang sudah tersadar mengambil senjata lalu keluar dari kapsul penyelamat. Saat akan menembaknya, senjata itu malah macet. Lalu dari dalam, Koa menyalakan video hologram putrinya untuk mengalihkan perhatian T-Rex tersebut. Sementara Mills memperbaiki senjatanya. Perhatian T-Rex itu pun teralihkan, lalu Mills berhasil membunuhnya setelah dengan tepat menembak kepalanya.
Melihat kawan dinosaurusnya terkapar, T-Rex satunya marah lalu menubruk kapsul penyelamat, yang secara kebetulan membuat posisi kapsul tepat mengarah langit dan siap melakukan peluncuran. Vessel orientation restored. Mills memanfaatkan momen tersebut untuk menembaki T-Rex lalu membunuhnya tepat saat pelurunya habis. Akan tetapi bahaya belumlah usai. T-Rex yang memburu mereka saat berada di dalam gua kembali. T-Rex itu kemudian memburunya. Menjelang matahari bersinar, ia berlari ke arah geyser lalu loncat di atasnya tepat sesaat sebelum geyser itu menyembur. Semburan air dan uap panas itu mengenai T-Rex. Raja dinosaurus itu dengan gagahnya menutup lubang semburan dengan kakinya lalu mendekati Mills. Sadar dirinya sudah tidak bisa kemana-mana, Mills pasrah akan hidupnya. Sesaat sebelum T-Rex itu memakannya, Koa datang lalu menusuk matanya dengan senjata yang sudah ia persiapkan sebelumnya. T-Rex itu meronta-ronta kesakitan, berjalan mundur, berdiri tepat di atas geyser lalu mati terpanggang karena semburannya. Di saat yang bersamaan, semakin banyak meteor melewati atmosfer diikuti asteroid besar di belakangnya. Mills dan Koa bergegas masuk ke dalam kapsul penyelamat lalu meluncur ke angkasa. Dan setelah mereka melewati atmosfer, asteroid besar itu memasuki atmosfer lalu menghantam permukaan bumi. Dan asteroid itulah yang diyakini menjadi penyebab punahnya dinosaurus di zaman itu. Peristiwa tersebut juga menandakan akhir dari era Mesozoikum. Akibat tubrukan tersebut, terciptalah kawah besar di semenanjung Yucatan, Meksiko yang masih ada hingga saat ini. Dan luas kawah tersebut memiliki diameter 150 km yang merupakan kawah terbesar kedua di bumi ini. Kapsul penyelamat yang mereka tumpangi terbang menuju lokasi pertemuan dengan kapal penjemputan. Setibanya di sana, Mills menepati janjinya untuk membawa Koa pulang ke planet Somaris. Lalu apa yang akan terjadi dengan mereka? Ya mungkin saja Koa akan diadopsi Mills karena ia sudah terlanjur dekat dengan anak tersebut. Dan selama terdampar mereka saling menyelamatkan. I'm the last man on Earth. What's up, y'all? Don't forget to like and subscribe. Scene kemudian pindah ke bumi. Jutaan tahun setelah hantaman asteroid, kehidupan di bumi perlahan-lahan mulai pulih. Hingga ke zaman modern di mana manusia hidup menjadi penguasa bumi dan akhirnya film pun selesai. Film ini memiliki premis yang sangat sederhana meskipun ide dari filmnya tuh sangat menarik. Di mana ada spesies mirip manusia dari galaksi lain terdampar di bumi di zaman purba atau 65 juta tahun yang lalu. Mungkin kita berharap ada penjelasan seperti apa peradaban di planet Somaris. Apa yang melatar belakangi mereka melakukan eksplorasi luar angkasa. Kenapa tiba-tiba kapal angkasa tersebut bisa melewati tata surya yang katanya belum dipetakan sama sekali. Yang pasti film ini lebih menceritakan tentang kerjasama antara Mills dan Koa dalam berjuang bertahan hidup, serta gambaran kehancuran dinosaurus 65 juta tahun yang lalu. Kalau kita ingin mengembangkan imajinasi kita ke depan, teknologi yang dimiliki Mills dan peradabannya memungkinkan mereka eksplorasi antar galaksi, menemukan planet-planet baru, dan bukan tidak mungkin mereka kembali ke bumi jutaan tahun kemudian lalu membangun peradaban. Yang perlu kita tunggu adalah kedatangan mereka kembali untuk membawa kita ke planet mereka. Itulah alur film 65. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di planet Somaris.